Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Komitmen Tetap Setia. Kita akan sama-sama membaca di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan terlebih dahulu ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudaraku, dikisahkan ada seorang laki-laki yang bernama Elkana memiliki 2 orang istri, yang seorang bernama Hana dan seorang lagi bernama Penina. Hana tidak memiliki anak, tetapi Penina memiliki anak. Itu sebabnya Penina selalu menyakiti hati Hana, ya saudara, karena Hana tidak memiliki anak, jadi seringkali Penina mengejek Hana, ya saudara. Pada zaman dahulu orang yang tidak memiliki anak dianggap sesuatu yang hina. Hana mengalami hal yang tidak menyenangkan selama bertahun-tahun, ya saudara, karena mungkin sering diejek, sering dihina. Tetapi Hana berdoa kepada Tuhan, dan kita tahu selanjutnya Hana diberkati oleh Tuhan dengan diberi seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Anak ini dikasih oleh Tuhan dan menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan kemudian juga setelah itu ada beberapa lagi Tuhan memberkati Hana dengan beberapa anak lagi. Mari kita akan sama-sama belajar dan yang dilakukan Hana sehingga dia diberkati dan doanya dijawab. Apa yang dilakukan Hana? Yang pertama, setia kepada Tuhan. Walaupun Hana selalu disakiti hatinya oleh Penina, Hana tetap setia pergi ke rumah Tuhan untuk menyembah, untuk mempersembahkan korban, ya saudara. Bisa saja sebetulnya waktu itu Hana tidak mau pergi karena Penina selalu menyakiti hatinya. Bayangkan kalau kita sendiri selalu disakiti hati, tentu kita tidak akan mau pergi ke rumah Tuhan, ke Silo, ya saudara. Tetapi Hana tetap setia untuk pergi ke rumah Tuhan, untuk berdoa, untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Hana menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita orang percaya, seringkali ada penina di dalam kehidupan kita yang mengganggu hidup kita, yaitu saya gambarkan penina itu adalah masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita, seperti sakit penyakit yang membuat hati kita sering bersedih, ya saudara, membuat kita menangis. Kadang-kadang kalau pergumulan itu sangat berat, kita tidak dapat menanggungnya. Tetapi kita datang kepada Yesus, kita menyembah Tuhan, kita akan berdoa terus-menerus. Karena hanya Yesus pengharapan di dalam kehidupan kita. Tetap setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia melayani Tuhan. Yang kedua yang dilakukan Hana yaitu komitmen kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan,
Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dikatakan dari tahun ke tahun, berarti setiap kali mereka pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hati Hana. Perjalanan yang jauh yang ditempuh berhari-hari untuk pergi ke rumah Tuhan, tentunya banyak hal yang tidak mengenakkan yang dialami oleh Hana. Suatu penderitaan bagi Hana, tetapi kita melihat Hana tetap berkomitmen untuk pergi mencari Tuhan. Berkomitmen tetap setia walaupun Tuhan belum menjawab doa-doa Hana. Kesetiaan akan tetap terjaga apabila ada komitmen. Mari kita juga berkomitmen tetap setia kepada Tuhan. Walaupun mungkin pergumulan-pergumulan kita belum dijawab, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak putus-putusnya untuk menyembah, memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, Hana adalah seorang wanita yang bersahaja. Kita baca di dalam ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Elkana mengatakan kepada Hana bahwa dia lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Ini menyatakan bahwa dia sangat mengasihi Hana, bahwa Elkana sangat mengasihi Hana. Hana adalah seorang wanita yang bersahaja ya saudara, dan tentu dia lemah lembut, karena kalau kita melihat walaupun dia disakiti oleh Penina, dia tidak membalas, dia tidak mengajak kembali bertengkar. Di sini kita melihat Hana membawa suasana yang harmonis dalam keluarga, membawa suasana yang meneduhkan dalam keluarga, dan membawa aroma wangi dalam keluarga. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dapat membawa aroma manis, aroma yang wangi dalam keluarga. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, demikian juga anak-anak mengasihi orang tua mengasihi anak-anak. Di dalam keluarga ada kasih Kristus. Dan sebagai gereja Tuhan yang menyebarkan aroma wangi buat Tuhan Yesus, sehingga kita juga dikasihi oleh Allah Bapa di surga. Yang keempat, Hana bangkit dari kesedihan. Pola pikir yang berubah. Kita akan baca di dalam ayat 10 dan 11. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Awalnya Hana sangat sedih dan terpuruk ya, karena dia selalu disakiti oleh Penina. Sampai-sampai dikatakan Hana tidak mau makan, tetapi keputusan untuk bangkit dari kesedihan. Hana bangkit dari kesedihan, dan dia kali ini tidak memikirkan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan, apabila Tuhan memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Lompatan ini ya saudara, lompatan iman ini yang membuat Tuhan menjawab doa Hana. Di sini Hana juga merendahkan diri dengan mengatakan, menyebut dirinya hamba-Mu. Hamba-Mu sampai 3 kali kita lihat, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu. Dan yang kedua, tidak melupakan hamba-Mu.
tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki. Jadi di sini Hana benar-benar merendahkan diri, merendahkan hatinya, benar-benar meminta kepada Tuhan untuk dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Keputusan yang luar biasa dari Hana ini, sehingga Tuhan memberikan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dan kita tahu Tuhan sangat mengasihi Samuel. Pemulihan bagi Hana, hidupnya diberkati. Tuhan memberi lebih dari yang dia minta. Di dalam 1 Samuel 2 pasal 2 ayat 21a, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Tuhan memberi, kita lihat di sini ya saudara, Tuhan memberi lebih dari yang diminta. Hana meminta seorang anak laki-laki, tetapi Tuhan menambahkan 5 orang anak lagi, 3 laki-laki dan 2 orang perempuan. Dalam hidup kekristenan kita juga perlu ada lompatan iman, pola pikir yang berubah. Jadi jika saat kita menghadapi tantangan atau problema, kita akan mampu bertahan. Kalau bicara soal pola pikir ya saudara, saya sendiri dulunya pola pikirnya juga berbeda dengan sekarang. Karena kalau awal-awal pernikahan pasti kita mempunyai cita-cita anak kalau sudah besar, sudah dewasa, nanti harus kuliah, jadi orang yang berhasil, dan lain sebagainya. Pasti ada cita-cita dalam kehidupan kita, kehidupan saya. Tetapi setelah anak-anak sudah dewasa dan mereka sudah punya usahanya masing-masing, dan kehidupan hari-hari, ya bekerja, rutinitas hari-hari bekerja, kalau mau pergi ya pergi. Tetapi setelah saat mengerti tentang firman Tuhan, pola pikir menjadi berubah, karena hidup ini bukan cuma kehidupan untuk jasmani saja. Jasmani memang penting ya saudara, tetapi harus diimbangi dengan rohani, sama-sama seimbang. Kalau kita memikirkan jasmani saja, tidak memikirkan rohani, maka kehidupan ini terasa tidak sempurna ya saudara, sia-sia, karena ini adalah firman Tuhan. Nah, saat menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, di mana dikatakan kalau Hana berdoa sambil menangis terseduh-seduh ya saudara. Demikian juga saat kita menghadapi pergumulan yang mungkin kita tidak dapat menanggungnya, kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dan kita ambil keputusan untuk bangkit dari segala kesedihan kita, ambil komitmen tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan memberi lebih dari yang kita minta. Apa yang kita doakan dan nantinya sudah kita terima, kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita meneladani seorang tokoh Hana ini ya saudara, di mana dia benar-benar meminta sesuatu tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita pakai hidup kita juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Kiranya renungan pagi hari ini memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.